Nenek ini meninggal dengan baik Pak Polisi. Jelaskan, apa yang kalian tahu tentang kejadian ini? Biar saya yang mulai Pak Polisi. Pak, Tuan Pak Kades, ini belum giliran Pak Kades untuk berbicara. Sebenarnya Nek Lala sering makan makanan sisa dari tempat sampah di depan rumah saya. Astagfirullah Nek, jangan dimakan. Nek lapar Risa. Nenek jangan makan itu nggak sehat loh Nek. Mending kita makan di rumah saya aja ya. Makasih Nak. Iya Nek, sama-sama. Yuk. Hampir setiap hari saya melihat Nek Lala seperti itu Pak. Astagfirullahaladzim, malam sekali nasibnya Lala. Apa beliau nggak punya saudara atau keluarga di kampung ini? Katanya sih dia punya anak Pak, tapi kami nggak tahu siapa anak Nek Lala. Saya akan mencari tahu hal itu. Dan untuk Pak Kades, Anda telah lalai dalam menjalankan tugas Anda. Anda tidak bisa terlalu ikut campur terlalu dalam perihal kematian Nek Lala. Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik atau apapun itu yang berhubungan dengan pelanggaran hukum. Loh, Pak Kades menolak sih? Iya, jelas-jelas Bapak itu salah dan nggak peduli sama warga. Iya, dasar Kades nggak jelas. Kurang ajar kalian semua. Pergi, bubar kalian. Urusan kita belum selesai Pak Kades. Selain tugas saya sebagai penegak hukum, saya mendalami masalah ini karena tindakan saya. Permisi. Udah rusak citra aku di kampung ini. Lagian lama banget sih tua bangga itu. Udah makan 3 aja udah mati. Bapak nggak perlu pusing-pusing sama masalah ini. Ibu punya ide, biar para warga kembali respect lagi sama Bapak. Ide? Sini Bu bisikin. Kami membagikan sembako ke para warga demi mencari simpati mereka. Mbak, mas, sini. Saya ada sembako buat kalian untuk para warga di kampung ini. Allah, ini paling akal-akal Pak Kades saja kan, supaya kami para warga nggak memperpanjang masalah meninggalnya Nek Lala. Ya kan? Iya benar. Maaf aja nih Pak Kades. Rasa percaya kami ke Bapak udah hilang semenjak keteladanan Bapak dalam menjalankan tugas. Saya mohon maaf kalau kalian tidak puas dengan kinerja saya. Kedepannya saya akan menjamin kejadian yang menimpa Nek Lala tidak akan terulang lagi. Yaudah deh Pak Kades, kami terima sembakonya. Dasar orang-orang miskin, tinggal nerima aja susah banget. Udah Bu, yang penting rencana kita berjalan dengan lancar. Kemarin salah satu warga di kampung ini tewas karena menahan lapar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyawa ini sudah tidak bernyawa. Karena para warga kami ke saya, kami pun memiliki ide cemerlang untuk mengambil simpati para warga. Udah yuk Pak, kita pulang. Ibu udah capek nih mau tidur. Udah Bu. Nyol jaya Kiko. Pantas saja kinerjanya buruk. Kerjanya hidup terus Pak Kades. Masuk. Permisi Pak. Kami bisa saya bantu. Kedatangan saya kemarin mau menyampaikan kabar baik Pak. Tadi Tapi sebelumnya saya minta maaf. Itu sebenarnya bukan wewenang saya untuk mencampur urusan tersebut. saya mohon tolong bantu kami ya Pak. Para warga di kampung saya ini pengetahuannya Pak. Jadi jangan perlu dibodoh-bodohin sama Pak Kades. Itu mereka Pak. Astaga, mereka mau memabukan. Ya kan Pak? Enak banget ya Pak. Iya Bu, walaupun kita udah tua, tapi kita masih sanggup minum minuman keras ini. Kami menyaksikan Pak Kades dan istrinya mabuk-mabukan. Ayo kita labrak mereka Pak Polisi. Kalau perlu kita panggil warga untuk labrak mereka. Jangan dulu, kita harus mengumpulkan bukti biar mereka nggak dicemooh sama warga sini aja, tapi sampai Indonesia. Ayo, kita pergi dari sini. Terus langkah kita selanjutnya apa Pak? Sebarkan video tadi ke media sosial, tapi tak takut. Baik Pak. Udah Pak. Sekarang kita mulai menguras netizen, karena nggak ada yang bisa mengalahkan the power of netizen.
membunuh Nek Lala. Kok Bapak nggak kaget, Pak? Sebenarnya saya udah tahu kalau Nek Lala itu bukan tewas karena kecelakaan, tapi dibunuh. Tanpa pengetahuan siapapun, aku mengotopsi jasad Nek Lala. Tolong bantuannya, Dok. Otopsi jasad Nenek ini lebih lanjut. Baik, Pak. Bapak boleh tunggu di luar. Baik, Dok. Pak, ini hasil otopsi. Berdasarkan hasil pengecekan kami, Nek Lala tewas akibat dissekik. Baik, Dok. Terima kasih banyak. Kalau tahu gitu, kenapa Bapak nggak bilang sama saya dari awal? Maaf, ini bagian dari kedana saya untuk memberitahu tahu siapa pembunuh Nek Lala. Dan saya nggak bisa membeberkan kepada saya. Pak, saya yakin Pak Kades pasti tahu semuanya. Astaga, Kenapa, Pak? lihat ini, Bu. Ada rekam kita diem-diem waktu kita mabuk kemarin. Kurang ajar. Aduh, gimana nih, Bu? Bisa-bisa Bapak dipecat kalau sampai Pak Camat tahu berita ini. Ibu juga nggak tahu, Pak. Aduh, gawat, Bu. Pak Camat telepon. Gimana nih? Angkat aja, Pak. Mulai sekarang, jabatan kamu sebagai kepala desa saya copot. Kamu benar-benar gak becus jadi kepala desa. Kurang ajar. Kami menculik ibu sini. Kurang ajar kalian berdua. Lepasin saya. Diam kamu Kibus. Kalau dari awal kamu nggak ikut campur urusan saya nggak akan bertindak sejauh ini. Kurang ajar. Kenapa, Bu? Akun fake yang viralin kita itu punya si Risa, Pak. Dasar janda murahan. Kita harus bahas dia, Bu. Iya, Pak. Kalau perlu kita habisin aja dia. Gara-gara kamu jabatan saya sebagai kades hancur gitu aja. Dasar iblis kalian berdua. Saya cukup puas mendengar kabar bahagia ini. Diam kamu janda murahan. Langsung kita bunuh aja dia, Pak. Iya, Bu. Sialan. Siapa sih? Bu, buka pintunya, Bu. Iya, Pak. Loh, kok nggak ada orang? Kok banget sih buka pintu gitu aja? Kamu tunggu di sini. Lah, Ibu kemana? Bu! Bu! Ini kan cincin Ibu. Kurang ajar. Ada yang coba main-main sama aku. Gimana sih, Ibu? Mana tahu? Saya kan dari tadi di sini. Jangan bohong. Siapa komutan kamu? Iya, buka ikatan saya. Saya akan kasih tahu tempatnya. Itu. Pak, itu di sini, Pak. Kakiku. Keren kan, Pak, acting saya? Keren. Saya kasih 4 jempol. Kurang ajar kalian. Kalau bersuara lagi saya tembak kepala kamu.